Selanjutnya saya beralih ke Dr. Muhammad Saiful ya, SHMH. Kebetulan beliau ini kompetensinya di bidang hukum ya, Pak Dr. Saiful ya. Ya, ya. Baik. Pak Dr. Saiful, ini kan dari BSNP ini berubah ke Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nih. Iya. Ini mohon maaf, ini suaranya Pak Dr. Saiful agak kurang bagus ini. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana suara saya? Ini bagus. Ya. Oke, baik. Ada pertanyaan gini Pak Dr. Saiful. Iya, baik. Jadi ambil contoh kurikulum hukum ini Pak Saiful. Iya. Ya. benar. Kita ini kan ingin mandiri nih dari peninggalan Belanda ini. Iya. Apakah optimis ini kurikulum hukum ini akan berubah? Karena kan otomatis ini setelah kurikulum berubah, otomatis teknisnya juga akan berubah semua. Menurut Pak Dr. Saiful ini bagaimana ini? Iya. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan juga terima kasih saya hadir di tempat yang mulia ini untuk memberikan beberapa hal, poin-poin pemikiran, tentu saja dari sudut pandang Islam. Tadi sudah ditanyakan tentang kurikulum pendidikan hukum. Saya kira tadi sudah banyak dijelaskan oleh pembicara sebelumnya, sudah dijelaskan oleh Prof. Subki, sudah dijelaskan juga secara bagus oleh Prof. Fahmi Amhar, juga disambung oleh Dr. Ahmad Sastra. Jadi kalau kita mencermati fokus kepada kurikulum pendidikan hukum di negara ini, apakah ini akan menghasilkan produk, katakanlah produk pendidikan yang sinerginya itu akan membawa perbaikan kepribadian manusia, ataukah menghasilkan produk hukum yang lebih baik? Ya, saya menyambung tadi jawaban dari Prof. Fahmi Amhar, ini kita masih jauh dari harapan. Karena bagaimanapun juga sistem pendidikan hukum, utamanya kalau saya mencermati sistem pendidikan hukum itu masih terkooptasi atau masih mengikuti model pendidikan hukum barat. Sementara ya model pendidikan hukum barat itu kan produknya, produk orang-orang yang dihasilkan itu adalah mengemban hukum-hukum yang sekuler. Jadi saya kira ini sangat sulit, Mas, kalau mencermati selama ini produk atau kurikulum pendidikan hukum yang ada di Indonesia satu. Begitu. Jadi saya kira bisa saya lanjut lagi, Mas. Silakan Pak Dr. Jadi sebetulnya itu begini, kalau kita berbicara terkait dengan pendidikan, jadi karena saya juga adalah seorang pendidik, saya mengajar di salah satu perguruan tinggi di Sulawesi Tenggara. Saya kira kalau kita berbicara problem pendidikan di manapun itu, di negara manapun itu pasti ini tidak terlepas dari politik pendidikan di suatu negara. Karena maksud saya itu begini, semua dinamika pendidikan, kebijakan pendidikan, baik itu yang diderivasikan atau diturunkan dalam bentuk kurikulum, maupun rekrutmen para pengajar, ataupun penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang terkait dengan pendidikan, itu saya kira tidak terlepas dari apa yang namanya politik pendidikan. Ya makanya ini ada saya bagikan saya share screen PowerPoint. Saya kira ini akan bisa jadi bahan perenungan kita dan perbincangan kita pada hari ini. Tentu saja pendidikan itu sebagaimana yang disampaikan oleh Edgar Faure, Ketua International Commission for Education Development, beliau menjelaskan bahwa pendidikan itu memang adalah tugas negara, karena itu tadi saya katakan sejak awal, kalau kita berbicara tentang kebijakan pendidikan, semua yang diturunkan dari kebijakan pendidikan mulai dari kurikulum dan seterusnya, maka itu pasti terkait erat dengan politik pendidikan di suatu negara. Nah, kalau kita berbicara tentang politik, maka tentu kalau saya meminjam pendapat dari Francis Fukuyama, politik itu selalu merupakan sesuatu yang terkait dengan ideologi suatu negara. Jadi politik itu bukan ruang hampa dari ideologi. Pasti dia akan terkooptasi, pasti dia akan terpengaruh dengan ideologi yang diberlakukan di negara itu. Nah, sekarang kita kan harus jujur bahwa
politik sekarang kita ini basisnya adalah politik yang ya tentu adalah kapitalis dan sekuler. Ini saya kira banyak pengamat sudah mengiyakan itu. Nah, otomatis ketika kita berbicara tentang politik pendidikan, maka politik pendidikan itu yang dihasilkan tentu pasti bermuara atau pasti tidak terlepas dari landasan ideologi politik negara itu. Jadi kalau kebijakan politiknya, jadi kalau kebijakan pendidikan yang dihasilkan pasti akan menghasilkan arahan pendidikan yang pasti sekuler. Nah, sekarang kita bisa bandingkan. Ini kalau kita lihat bagaimana dimensi Islam. Kalau di dalam Islam itu ya jelas saya kira tadi sudah disampaikan oleh Profesor Fahmi Amhar sudah menjelaskan cukup banyak tentang itu dan juga disambung oleh Dr. Ahmad Tasla, saya kira sudah cukup baik. Nah, politik pendidikan Islam itu intinya adalah memang memanusiakan manusia. Adalah mengarahkan supaya manusia itu menjadi manusia yang betul-betul menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan kepribadian yang betul-betul bersakofah Islamiyah. Nah, ini tentu sangat kontras kira kalau kita lihat dari sistem pendidikan yang berbasis kepada sekularisme. Kenapa saya katakan kontrasnya? Ya kita bisa lihat saja kualitas sumber daya manusia itu berada pada urutan yang ke-109 dari 174 negara. Singapura, Malaysia, Thailand, dan seterusnya. Itu artinya apa? Karena itu tadi pasti tidak terlepas dari sebuah produk pendidikan. Nah, apalagi kan ini kita lihat di negara kita ini kan banyak jargon-jargon, orang miskin dilarang sekolah, naiknya angka pengangguran, 19% dari jumlah remaja di Indonesia itu yang sampai 14.000 hari ini, itu banyak yang pengguna narkoba, itu banyak saya kira data tentang itu. Kemudian seks bebas, aborsi, tawuran, itu saya kira itu tidak bisa kita lepaskan dari sebuah produk pendidikan. Dan kalau kita berbicara produk pendidikan, pasti tidak terlepas dari politik pendidikan atau politik. Kalau kita berbicara politik, pasti tidak bisa dilepaskan dari ideologi yang mendasari politik. Ya, terus terang, yang dihasilkan sekarang ini adalah politik pendidikan yang hasilnya itu kan dari ini kapitalisme dan sekuler. Abai terhadap nilai-nilai agama, yang dikedepankan itu adalah materialisme, bagaimana orang itu orientasi kehidupannya diciptakan untuk mengumpulkan harta dan materi, maka inilah yang terjadi. Kemiskinan di mana-mana, pengangguran di mana-mana, karena dampak ini terjadi, manusia itu saling ini, homo hominis lupus, diibaratkan manusia sebagai binatang ekonomi yang hanya bersaing hanya untuk kepentingan memperebutkan materi. Ini sangat berbeda kalau kita berbicara dalam konteks pendidikan Islam. Di dalam Islam itu kita bisa lihat dalam hadis Nabi itu disampaikan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Maksudnya apa? Islam itu telah meletakkan basis pendidikan politik bahwa produk dari pendidikan itu harusnya menjadikan seorang muslim itu adalah hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Islam itu dia membuat peta pendidikan atau roadmap pendidikan bahwa setiap muslim itu apapun dia itu dia harus menuntut ilmu. Menuntut ilmu dalam kerangka apa? Menuntut ilmu dalam kerangka supaya dia betul-betul menjadi hamba atau pribadi yang lebih baik. Nah, inilah sehingga pendidikan Islam dulu, kalau kita mencontoh bagaimana peradaban Islam yang pernah dicontohkan selama 14 abad yang lalu, mulai dari masa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para khulafaur rasyidin dan para khalifah-khalifah pengganti sebelumnya, yang ketika itu politik pendidikan Islam yang dasarnya adalah berdasarkan kepada ideologi Islam ini banyak menghasilkan pribadi-pribadi muslim yang tidak hanya sekedar sebagai ilmuwan, tetapi ilmuwan-ilmuwan Islam yang betul-betul dia berkepribadian Islam. Kita lihat bagaimana Ibnu Rushd, Al-Bayruni, Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, dan sebagainya. Tadi sudah disampaikan oleh Profesor Fahmi Amhar. Mereka ini adalah ilmuwan-ilmuwan muslim yang mencerahkan tidak hanya peradaban Islam, tetapi mencerahkan peradaban umat manusia. Bagaimana supaya manusia itu betul-betul menjadi manusia yang merdeka. Jadi kalau yang dikatakan itu ide-ide merdeka belajar, Islam itu sudah memperkenalkan dalam peradaban umat manusia. Artinya proses pendidikan di dalam Islam itu mengajarkan bagaimana manusia itu bisa menjadi manusia yang merdeka. Manusia yang merdeka itu apa? Manusia yang
hanya menghambakan kreativitas berpikirnya, tingkah lakunya, peribadatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang dihasilkan dalam apa yang ingin dihasilkan dalam sistem pendidikan Islam. Makanya karena Islam meletakkan pendidikan itu sebagai sesuatu fondamen yang wajib fardhu ain dalam peradaban Islam, contoh yang lalu, maka dalam pendidikan Islam itu negara wajib mengeluarkan segala ongkos politik untuk membiayai pendidikan. Makanya dalam pendidikan dalam Islam itu, kalau kita berbicara tentang bagaimana sistem pendidikan Islam yang diberlakukan pada masa dahulu, pada masa Rasulullah, pada masa para sahabat dan pada masa kekhalifahan Islam, pendidikan Islam itu adalah pendidikan yang nyaris tanpa biaya. Bisa kita lihat. Nah, ini negara wajib menyediakan pendidikan bebas biaya baik kepada warga negara yang muslim maupun non-muslim, baik yang fakir, miskin, dan kaya. Semua itu pasti akan mendapatkan fasilitas bebas biaya. Ya, coba kita lihat bagaimana produk pendidikan pada sistem yang sekuler. Produk pendidikan yang pada sistem sekuler kan itu adalah yang jual beli. Ya, pemerintah berjual beli dengan rakyat. Ya, akhirnya yang terjadi adalah rakyat itu ketika akan mendapatkan fasilitas pendidikan, maka rakyat itu harus membeli dulu kepada negara, membayar uang SPP, membayar UKT, uang kuliah tunggal, membayar biaya operasional pendidikan, biaya bos. Nah, itu kan yang menurut saya itu kan aneh kalau dalam Islam kan itu tidak demikian. Itu tidak akan mungkin terjadi dalam sistem pendidikan Islam. Makanya sistem pendidikan Islam itu adalah sistem pendidikan yang bebas biaya. Jadi ini bisa kita lihat bagaimana contoh pada masa Rasulullah itu, bagaimana baginda Nabi itu begitu concernnya dengan pendidikan, dengan ilmu. Beliau itu memberikan jaminan kepada tawanan perang Badar itu bisa bebas kalau mereka itu mau mengajarkan 10 anak muslim itu membaca tulis. Mereka akan dibebaskan dari tawanan. Itu bisa dibayangkan bagaimana perhatian baginda Rasulullah. Dan juga bagaimana kita lihat dulu perilaku dari ijma' para sahabat menggaji dari gaji guru itu yang diambil dari Baitul Mal atau diambil dari kas negara. Bahkan dalam catatan Wadiyah bin Atta itu beliau mencatat di Madinah itu terdapat 3 orang guru yang mengajar anak-anak. Umar bin Khattab, Khalifah Umar itu memberi gaji 15.000 per bulan per orang. 15 dinar itu kalau kita hitung dengan mata uang kita sekarang itu sekitar 25 jutaan dengan 35 jutaan. Ada enggak zaman sekarang ini guru atau dosen digaji 35 sampai 20? Ya kan enggak ada itu sekarang. Saya saja yang ini sudah mengajar hampir 20 tahun sebagai dosen, ini gaji tidak bisa mencapai sampai 35 jutaan. Profesor saja kan sekarang ini ya tidak ada yang sampai dapat 35 jutaan. Pada masa kekhalifahan Islam dulu itu yang dicatat oleh Wadiyah bin Atta itu kita bisa bayangkan luar biasa. Gaji guru saja, ini baru gaji guru 15 dinar. Kalau kita konversikan ya sekitar 25 jutaan lah. Nah, dulu juga pada masa kekhalifahan Islam Harun al-Rasyid juga pendidikan itu nyaris para warga negara itu nyaris bebas biaya pendidikan. Makanya tidak heran dulu itu peradaban Islam itu banyak sekali menghasilkan ilmuwan muslim. Itu banyak sekali. Bahkan satu orang ulama itu bisa menghasilkan karya tulis ilmiah itu sampai ribuan karya. Jadi saya bayangkan. Coba kita lihat zaman sekarang. Dosen untuk menghasilkan karya ilmiah saja yang sampai ribuan itu kan susah kita dapatkan. Jangankan ribuan, puluhan saya susah. Karena harus berbayar. Mau penelitian harus berbayar. Mau menulis itu harus membayar ke jurnal internasional. Begitu luar biasa. Zaman sistem Islam itu tidak akan terjadi demikian. Nah, orang bertanya, kalau begitu pendidikan memang mahal. Dari mana semua pendidikan itu akan diambil oleh sistem dalam negara Islam atau peradaban? Itu banyak sumber-sumber pendidikan. Itu ada banyak ya, bisa diambil dari faqih, dari kharaj, dari ghanimah, humus. Ini adalah harta rampasan perang yang itu disisipkan untuk biaya pendidikan, operasional pendidikan. Kemudian juga sumber-sumber kekayaan alam itu yang merupakan milik umum, yang merupakan kepemilikan umum, seperti barang tambang, sumber daya alam dan seterusnya. Hasil-hasilnya itu tidak digunakan untuk sekelompok elit atau oligarki, atau hanya diberikan ke kepentingan
sumber-sumber kekayaan alam itu diambil atau dimanfaatkan hanya untuk sekelompok para kapitalis korporat. Nah, itu tidak akan mungkin terjadi dalam sistem pemerintahan Islam. Karena dalam sistem pemerintahan Islam, semua sumber daya alam, ya tambang minyak dan seterusnya, itu adalah milik umum. Dan hasilnya, itu tadi digunakan untuk membiayai operasional pendidikan. Kalau ini yang diterapkan, itu ya saya kira problem pendidikan saat ini untuk mencapaikan kualitas, untuk mencapaikan pendidikan yang lebih baik, itu saya kira tidak akan menjadi problem utama. Nah inilah, makanya wajib negara itu mencukupi dengan segera, kalau perlu berutang, demi untuk pendidikan. Ya, itu. Kemudian ini ya banyak, tadi saya sudah sampaikan pada awal bahwa dalam sistem pemerintahan Islam itu, gaji guru itu jelas ditanggung oleh negara. Mulai dari gaji guru, mulai dari sarana dan prasarana pendidikan sekolah itu semua dibiayai oleh negara. Itu bisa kita lihat dulu pada masa pemerintahan khilafah dinasti Abbasiyah, Harun al-Rasyid, ketika beliau menjadi khalifah, itu bisa kita lihat luar biasa. Bangsawan Eropa, raja-raja Eropa itu banyak menyekolahkan anak-anak mereka itu di pusat-pusat pendidikan Islam. Waktu itu dikenal ada yang namanya Universitas Cordoba. Itu anak-anak bangsawan Eropa itu lari sekolah ke sana semua. Karena mereka tahu bagaimana kualitas pendidikan yang dibangun oleh sistem pemerintahan Islam atau peradaban Islam. Jadi bahkan rakyat itu diminta untuk menyediakan untuk membiayai sarana-sarana pendidikan sebagai bentuk amal jariah mereka. Ini bisa dibayangkan bagaimana tanggung jawab masyarakat termasuk pemerintah di dalam dalam pendidikan. Makanya pendidikan Islam itu pasti adalah pendidikan yang berkualitas. Kita tidak akan mendapatkan dalam pendidikan Islam itu seperti pada masa sekarang ini yang dengan konsep-konsep ya banyaklah, merdeka belajar, ya konsep-konsep yang lain, atau pendidikan berbasis industri atau berbasis ekonomi. Nah, itu kan mendegradasikan, menurunkan kualitas kepribadian pemikiran anak didik itu yang hanya bermental materialistik. Ya, maka banyaklah kita lihat anak didik itu pintar, cerdas secara akademik, tetapi secara kepribadian yang kata Prof. Suteki tadi tidak beradab. Ini yang persoalan. Nah, makanya pendidikan Islam itu berkualitas karena sistem pendidikan Islam itu meletakkan asas pendidikan itu pada akidah Islam. Metode pengajarannya itu adalah metode pengajaran yang berdasarkan kepada Islam. Sehingga akan menjadikan bahwa anak didik harus taat kepada syariat Islam. Nah, sehingga pendidikan Islam itu akan menetapkan standar, sebuah orientasi pendidikan, sistem pendidikan, kurikulum, itu tidak akan berhasil dalam standar Islam kalau output pendidikan itu menghasilkan peserta didik yang tidak taat kepada syariat Islam, yang kemudian itu peserta didiknya itu menguasai ilmu pengetahuan tetapi tidak taat kepada syariat Islam. Jadi kalau misalnya ya, saya kasih contoh, ada ilmuwan, produk pendidikan Islam, tetapi dia jauh dari sakofa Islam, maka itu dianggap dalam standar pendidikan Islam itu dianggap gagal dalam sebuah proses pendidikan. Nah ini, makanya pendidikan Islam itu, karena Islam itu menjadikan akidah Islam itu tentu sebagai standar utama, penilaian, standar dalam sebuah pendidikan, bukan kepada yang lain. Makanya ini wajar. Ada 3 hal saya kira politik pendidikan Islam itu ada 3. Pertama, menciptakan kepribadian Islam. Yang kedua, anak didik itu bisa menguasai sakofa Islam. Yang ketiga, menguasai ilmu kehidupan. Coba kita lihat sekarang ini, kata Prof. Fahmi Ahmad itu, banyak mata pelajaran-pelajaran yang sejak SMA itu yang pada pendidikan dasar, menengah, pertama dan menengah, itu kan akhirnya tidak berguna ketika perguruan tinggi. Ya, contoh saya sekarang ini, saya dulu waktu SMU, saya kali ini jurusan fisika, mengajari, belajar kalkulus, integral. Tapi setelah perguruan tinggi semua kan itu habis semua, tidak ada gunanya. Makanya betul tadi kata Prof. Fahmi Ahmad, ada persoalan problematika mendasar dalam pendidikan menengah kita. Makanya di dalam Islam, pendidikan menengah itu yang paling utama itu adalah kepribadian Islam, menguasai sakofa Islam. Nah, nanti menguasai ilmu kehidupan, sains dan teknologi, nanti ketika pada tingkat lanjut di perguruan tinggi, terserah anak didik itu minat dan bakatnya itu mau kemana. Nah ini, makanya dari kepribadian Islam ini akan menghasilkan yang namanya peserta didik yang bisa mengendalikan kepribadian dirinya dengan berdasarkan kepada pemahaman. Ya, ini saya kira kepribadian Islam merupakan kualifikasi atau standar bagi setiap pendidikan, termasuk dengan sakofa Islam.
Semua peserta didik itu harus dikembangkan semua kecerdasannya. Jadi dalam pendidikan Islam itu peserta didik itu dikembangkan kecerdasannya tidak hanya intelektualnya, tapi spiritualnya, emosionalnya, dan juga kesadaran politiknya. Makanya kita tidak heran melihat kader-kader yang lahir dari produk pendidikan Islam itu yang punya visi politik ke depan, punya visi politik yang mau mengekspansi peradaban Islam. Maka lahirlah misalnya Sultan Al-Fatih dan seterusnya. Ini saya kira contoh dari produk dari sistem pendidikan Islam. Sehingga dengan demikian anak didik kita akan menghasilkan kepribadian Islam yang bisa menyelesaikan semua persoalan-persoalannya itu, tidak hanya persoalan pribadi, keluarga, itu dengan kacamata Islam, pandangan Islam. Nah ini, ya makanya kita lihat itu banyak keluarga-keluarga yang amburadul, banyak lepasan-lepasan perguruan tinggi itu yang cerdas tetapi terjebak narkoba. Ya, karena kenapa? Karena basis kurikulum kita ini walaupun basisnya itu berdasarkan kepada etika agama, tapi etika agamanya yang dipegang itu kan tidak jelas. Nah, Islam itu kan jelas. Norma agama yang dipakai itu adalah akidah Islam. Jadi ini saya kira ini ya saya kira negara itu dalam politik pendidikan Islam itu negara akan memberlakukan kurikulum yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Dan ini berlaku setiap warga negara, baik itu dia kalau Muslim maupun yang non Muslim. Jadi setiap siapapun yang menyelenggarakan pendidikan dalam sistem peradaban Islam atau dalam sistem yang pemerintahan Islam itu wajib dia menggunakan kurikulum yang didasarkan oleh negara. Negara itu akan mengadopsi sistem pemerintahan yang berdasarkan kepada tentu sistem kurikulum yang basisnya adalah akidah Islam. Ini semua pendidikan itu saya kira demikian. Itu diajarkan semua. Diajarkan semua ilmu-ilmu itu akan diajarkan, bahasa Arab, ilmu Quran, hadis fikih, usul fikih dan seterusnya. Jadi dalam sistem pendidikan Islam itu kalau kita lihat ada anak didik yang bisa hafal Quran, yang bisa menguasai hadis, menghafal ribuan hadis, bisa menghafal Quran sedemikian, itu bukan hal yang aneh dalam sistem pendidikan Islam. Bukan hal yang aneh. Kalau sekarang kan kalau ada anak yang bisa kita katakan ada anak yang tahfiz Quran, bisa hafal Quran 30 juz, sekarang kan kita anggap sesuatu yang luar biasa, kan begitu sekarang. Tapi kalau dalam sistem peradaban Islam yang meletakkan politik pendidikan berdasarkan akidah Islam, yang namanya penghafal Quran itu biasa-biasa saja dalam sistem. Kita lihat bagaimana Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i hafal Quran itu dianggap biasa-biasa saja, bukan hal yang luar biasa pada masa pendidikan. Karena dulu itu anak-anak Islam, para tentara-tentara Islam dulu itu memang rata-rata 90% itu penghafal Quran. Bahkan dalam sistem pemerintahan Islam itu orang-orang non-Muslim saja itu bisa hafal Quran. Mereka itu akan kita dapatkan para tahfiz. Padahal mereka non-Muslim itu kita bisa baca sejarah bagaimana ada kalangan non-Muslim yang menikmati pendidikan Islam itu bahkan bisa hafal Quran. Jadi saya kira sekarang ini ada yang namanya kurikulum tahfiz dianggap luar biasa itu kalau sistem pendidikan Islam itu ya bukan hal yang luar biasa sebetulnya. Yang luar biasa itu adalah ketika ada ilmuwan itu yang berhasil mendobrak suatu temuan yang kemudian temuannya itu bisa mengekspansi dakwah Islam. Itu dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa. Jadi kalau menghasilkan temuan, kemudian temuannya itu bisa mendakwahkan Islam sampai ke seluruh dunia, dianggap luar biasa. Kalau sekarang kan ilmuwan itu dianggap berhasil kalau bisa menghasilkan eksperimen itu menghasilkan produk itu bisa bermanfaat bagi dunia industri. Itu dianggap, kan itu yang dianggap berprestasi. Atau kalau ada ilmuwan berhasil menulis karya tulis ilmiah jurnal masuk ke Scopus, dianggap luar biasa. Itu kan kalau itu yang menjadi standar, ya saya kira sangat terendah sekali dalam perspektif pandangan politik pendidikan. Jadi itulah saya kira bagaimana begitu begitu luar biasanya sistem pendidikan Islam. Bahkan ini sekedar contoh saja bagaimana Khalifah Umar bin Khattab itu menggaji seorang guru 15.000 dinar, 4,25 gram emas, itu sekitar 13 juta rupiah setiap bulannya. Ini baru guru ngaji. Kalau sekarang ini tunjangan guru besar, itu nanti kalau sudah guru besar baru bisa dapat 13 juta. Kalau di Indonesia. Nanti dapat 13 juta kalau sudah sekelas Prof. Fahmi Amhar atau sekelas Prof. Supeki. Tapi kalau masih guru ngaji jangan harap dapat 13 juta. Nah, kalau dalam sistem pendidikan Islam yang
di bawah naungan sistem pemerintahan Islam ini bukan mimpi. Ini pasti ini hal yang nyata. Ada seorang guru ngaji akan dapatkan 13 juta rupiah per bulan. Nah, ini. Maka itulah saya kira negara itu betul-betul akan dalam sistem pemerintahan Islam itu, negara itu betul-betul akan mengawasi semua perangkat yang ada supaya anak didik kita itu terkontrol sakofah keislamannya. Media massa itu akan diawasi oleh negara. Artinya media massa tidak menyebarkan nilai-nilai pemikiran perilaku yang membahayakan peserta didik. Ya sekarang kan kita bisa lihat berbagai macam game online. Mulai dari ya macam-macam lah, ada game online itu. Ya, saya dengar itu anak-anak SD itu sekarang sudah bermain game online sampai berbayar lagi, akan dikenakan biaya kalau bisa menang dalam dalam permainan game. Itu luar biasa sekali. Ini tidak akan dibiarkan begitu oleh negara, karena ini merusak pemikiran anak didik. Dan semua tindakan-tindakan pelanggaran hukum yang tercela, yang bisa menyebarkan hal-hal yang bisa merusak kepribadian anak didik, itu ditindak tegas oleh negara. Perilaku korupsi, kan itu akan menjadi contoh bagi anak didik. Itu akan ditindak tegas, tidak akan dibiarkan. Para artis yang joget kiri kanan mempertontonkan aurat, itu akan ditegur oleh negara. Karena ini menjadi contoh yang tidak baik bagi anak negara. Itu akan dilakukan oleh sistem pemerintahan. Maka tindakan negara ini juga akan melibatkan tindakan para warga masyarakat. Ini kan akan menjaga generasi dari lingkungan buruk bagi pendidikan. Nah, kemudian, apakah non-muslim juga akan dijamin membuat sistem mekanisme pendidikan sendiri? Ya, negara akan menjamin. Non-muslim itu akan mendapatkan juga sarana pendidikan yang sama sebagaimana warga muslim lainnya. Itu tadi saya sudah kasih contoh bagaimana bangsawan Eropa dulu itu mengirim putra-putri mereka untuk dididik dalam pendidikan Islam pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid, dinasti Bani Abbasiyah. Dan apakah mereka bisa mengajarkan juga sistem pendidikan, misalnya orang-orang Kristen, Nasrani mengajarkan pendidikan Nasrani? Ya boleh, mendirikan sekolah-sekolah minggu itu akan diberikan kebebasan oleh negara. Itulah yang namanya merdeka belajar. Tetapi mereka tidak boleh mengadakan pengajaran agama yang kemudian hal itu bisa merusak pemikiran anak-anak didik. Itu mereka tidak mereka itu tidak akan diperbolehkan. Mereka itu akan tidak diperbolehkan. Jadi silakan membuka. Jadi bahkan mereka juga nanti akan dalam kurikulum mereka juga dicantumkan bagaimana pendidikan Islam itu akan ada sebagai perbandingan. Ya siapa tahu di antara anak didik mereka itu yang belajar ya Kristen di sekolah-sekolah misa itu bisa terhidayahkan dengan Islam. Mereka juga mereka juga pasti harus belajar tentang hukum-hukum muamalah dan Islam. Tetapi ada penekanan, warga negara non-muslim itu dilarang, tidak boleh mengajarkan agama mereka terhadap warga negara yang muslim. Atau menerima murid-murid muslim di sekolah mereka, itu tidak boleh itu. Dalam sistem pemerintahan Islam sudah. Nah sekarang yang menjadi persoalan itu adalah begini, konteks negara dan pemerintahan, formatnya itu yang mana yang kita inginkan. Ini yang menjadi persoalan. Nah, sebetulnya format negara, model negara, rule of model negara yang diinginkan itu harus tentu mencontoh kepada baginda Rasulullah dan para sahabat. Tentu kita tidak akan mencontoh model rule sistem pemerintahan dengan berdasarkan kepada sistem pemerintahan Barat dengan model trias politika yang diperkenalkan oleh Jan Rousseau, Jan Boden, dan seterusnya, atau Hans Kelsen, kan tidak itu, atau model pemerintahan republik berbasis demokrasi, model pemerintahan yang berbasis nasionalisme, kan tidak itu. Nah, tentu format negara yang akan menaungi sistem pendidikan berdasarkan politik pendidikan Islam, ya tentu format model negaranya itu adalah tentu mencontoh baginda Rasulullah SAW. Yaitu ya khilafatun ala min fajrubah. Itu saya kira. Nah, diskusi tentang format negara ini saya kira nanti ada forum tersendiri saya kira tentang bagaimana rule of model di dalam perspektif Islam berdasarkan khilafah ala min hajj.
Ya, saya kira demikian dari saya, penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada ini host.